Jadi semua ya, mohon maaf, harus melaksanakan persamaan persepsi di waktu yang lain karena kemarin waktunya ternyata tidak cukup ya untuk melakukan persamaan persepsi. Jadi persamaan persepsi minggu kedua ya, ini adalah nanti saya akan menyampaikan sebenarnya kasus yang pekan dua kemarin apa yang ingin menjadi titik beratnya ya atau highlightnya bagian mana yang harus kalian pahami dan eh, gambaran kasus sebenarnya seperti apa. Ya pada dasarnya pada tutorial kemarin insya Allah beberapa kelompok saya rasa sudah cukup paham ya tentang kasus pekan keduanya beserta sampai konsepnya juga saya rasa sudah cukup baik penangkapannya. Mungkin hanya ada beberapa poin yang kurang banyak dibahas. Jadi akan kita samakan persepsinya pada minggu ini, pada pekan ini ya. Jadi kasusnya nggak usah saya bacakan lagi ya, langsung saja ke diagnosisnya. Jadi diagnosis yang kemarin itu adalah pasiennya adalah G1, PN0, AB0, usia kehamilan 27 minggu, janin tunggal hidup dengan Braxton Hicks contraction. Ini saya rasa sudah benar semua kemarin ya. Nah, yang memang tidak banyak dibahas itu adalah tata laksananya. Jadi ketika pasien sudah kalian diagnosis seperti ini, terus pasiennya mau diapakan, itu masih banyak yang belum belum muncul ya dari tutorial. Nah, sebenarnya walaupun diagnosisnya ini Braxton Hicks, Hicks palsu bukan berarti pasiennya tidak kita apa-apakan, tapi tetap harus ada tata laksana. Apa tata laksananya ya ini ya? Yang kalian lakukan nomor satu adalah observasi tanda-tanda kemajuan persalinan. Yang diamati semua anamnesa ulang ya, terutama dari segi kontraksinya, apakah ada perubahan atau tidak, yang nantinya bisa mengarahkan ke kontraksi yang his aslinya atau bukan. Kemudian pada saat observasi kontraksi, selain itu selama 2 jam juga nanti kalian harus tetap melakukan observasi pada vital sign ibu, kemudian DJJ janin ya, tiap 30 menit, kemudian frekuensi His. Nah, ini sama ya isinya seperti yang ada di dalam partograf. Kemudian 4 jam kemudian juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengecek ada kemajuan atau tidak sebenarnya dengan vaginal tooth. Selain itu, screening-screening antenatal juga sangat penting seperti pemeriksaan urin, protein urin, glukosa, dan lain-lain. Kemudian ketika sudah 4 jam diamati, diobservasi tidak ada tanda-tanda persalinan, berarti pasiennya boleh pulang. Boleh pulang dengan KIE, tidak melakukan aktivitas-aktivitas berat yang bisa memicu adanya kontraksi. Ya, jadi itu yang tata laksana yang harus kalian lakukan. Kemudian kita kembali ke daftar masalah. Ya, untuk apa yang terjadi pada pasien itu adalah kontraksi Braxton Hicks namanya ya, atau His palsu kita bilangnya. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan sebuah fenomena yang fisiologis ya. Jadi bukan merupakan sebuah kelainan atau patologis. Makanya saya jadikan kasus pada blok fisiologi repro. Artinya Braxton Hicks ini adalah fenomena alami yang mungkin akan dialami oleh sebagian besar pasien. Jadi tidak usah merasa bahwa ini kelainan. Di mana Braxton Hicks ini sendiri biasanya muncul keluhannya itu mulai dari usia 6 minggu kehamilan sampai trimester ketiga. Jadi sebenarnya Braxton Hicks ini ada yang eh, menganggap bahwa sebenarnya Braxton Hicks ini adalah metode ibu untuk latihan ya, mempersiapkan diri atau mempersiapkan uterusnya agar siap nanti pada saat inpartunya, terutama dalam segi kontraksi. Jadi kita bilangnya biasanya ini latihan melahirkan ya. Ciri-cirinya Braxton Hicks sendiri ini adalah dia tidak menyebabkan adanya dilatasi dari serviks. Jadi ini sudah pada saat pleno tutorial juga sudah mahasiswa juga sudah benar ya menjawabnya ya. Kemudian patofisiologinya tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti mekanisme patofisiologinya bagaimana. Yang pasti patofisiologi yang bisa dijelaskan adalah mekanisme kontraksi otot ya, di mana diperlukan ATP, kemudian asetilkolin untuk kontraksi otot ya, inti seperti sama lah seperti kontraksi otot muskuloskeletal pada umumnya. Di mana kontraksi otot pada Braxton Hicks ini adalah kontraksi yang involunter yang tidak dikendalikan sebenarnya, itu tidak menyuruh dia kontraksi.
Nah, sedangkan pada kehamilan yang proses persalinan, ya kontraksinya itu juga sama ya, involunter, namun patofisiologinya adalah dipengaruhi oleh hormonal, ya di mana ada peningkatan hormon ACTH, kemudian nanti akan menyebabkan perubahan bio bioselulernya ya, terutama dari munculnya sitokin-sitokin yang bisa memicu adanya kontraksi. Nah, pada pregnancy itu tidak terjadi regulasi hormonal seperti pada infartu ya. Kemudian apa yang harus dievaluasi ya, yang harus kalian evaluasi ketika ketemu pasien seperti ini adalah ditentukan jenis kontraksinya ya. Apakah memang benar nih kontraksi yang termasuk Braxton Hicks atau kontraksi His aslinya. Ya, bagaimana cara membedakannya? Jadi ciri-cirinya kalau Braxton Hicks itu adalah kontraksinya tidak beraturan, intensitasnya tidak bertambah parah ya, dan intervalnya juga irregular. Jadi bedanya dengan kontraksi His asli itu intervalnya dia reguler, teratur, kemudian intensitasnya semakin bertambah baik segi kekuatan maupun frekuensinya. Dan kemudian ketika kalian melakukan pemeriksaan dalam, cara membedakannya ini his palsu atau bukan ya dengan memantau apakah ada pembukaan atau enggak dari serviksnya. Bagaimana ketemu kalau pasien Braxton Hicks diapakan pasiennya ini ya? Ketika sudah di KIE bahwa ini adalah bukan kontraksi untuk persalinan, pasien diberi KIE untuk satu ya menggantikan posisinya. Misalnya kalau tidurnya terlalu sering ke kiri, kita anjurkan untuk sering berganti posisi. Ibu misalnya kalau tidur ya 2 jam 3 jam ganti posisi, yang awalnya mungkin ngadep kiri bisa ganti kanan, atau mungkin kalau posisinya berbaring terus bisa ganti posisi menjadi setengah tiduran atau duduk ya. Jadi itu yang bisa di KIE untuk mengurangi resiko munculnya kontraksi yang lain. Kemudian pasien juga bisa disarankan untuk rileks ya dengan cara bisa berendam air hangat, mendapatkan pijetan ya bukan pijet di terusnya ya, atau melakukan hal-hal lain yang bisa menenangkan seperti melakukan hobi ya baca buku, mendengarkan musik, nonton, tapi nontonnya jangan yang bikin adrenalin naik ya. Intinya adalah hal-hal yang bisa membuat pasiennya tenang ya, ngaji mungkin nanti bisa disarankan atau tidur. Kemudian berbanyak juga rehidrasi karena salah satu faktor yang bisa menyebabkan memicu kontraksi itu adalah dehidrasi ya atau mungkin kelainan kekurangan ion-ion. Jadi pasien disarankan untuk tetap mengkonsumsi air minum yang cukup. Kemudian ketika sudah KI itu kalian juga harus memberikan KI kepada pasien kapan harus kembali lagi. Misalnya kalau kontraksinya terus-menerus dirasakan di rumah, kemudian disertai dengan adanya perdarahan pervaginam, disertai dengan adanya keluar cairan yang encer dari jalan lahir, kemudian disertai dengan intensitas kontraksi yang semakin bertambah. Nah, itu berarti pasien disarankan untuk segera kembali ke fasilitas kesehatan. Siapa tahu memang itu adalah tanda-tanda kehamilan yang sebenarnya, tanda-tanda persalinan yang sebenarnya. Jadi itu adalah tata laksana dari Braxton Hicks. Kemudian anamnesis apa yang dilakukan? Ya ini sudah pekan satu sudah kalian bahas dan di tutorial juga saya rasa sudah ditampilkan dengan baik. Namun yang menjadi perhatian adalah anamnesisnya mungkin harus diperdalam terkait dengan sifat dari kontraksi yang muncul. Jadi tidak hanya melakukan anamnesis riwayat kehamilannya bagaimana, imunisasi dan lain gimana, tapi tetap kalian tajamkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggambarkan sifat dari kontraksi yang muncul. Contohnya apa? Satu, seberapa sering muncul kontraksinya ya. Jadi pada saat anamnesis mungkin tadi tanya munculnya jam berapa kontraksinya. Kontraksi pertama jam berapa? Ada nggak kontraksi kedua muncul? Kalau ada, dicatat jam berapa? Karena kontraksi satu dan dua ada lagi nggak kontraksi yang muncul ya. Jadi itu yang kamu tanyakan. Kamu kejar untuk menentukan frekuensinya. Kemudian durasi kontraksinya kamu tanyakan. Sekali muncul kontraksinya berapa lama, Bu? Bertahan kontraksinya 10 detik kah? 5 detik kah? 1 menit? Nah, itu ditajam lagi. Kemudian, seberapa kuat kontraksinya? Apakah hanya seperti kram-kram biasa atau sampai kesakitan nyerinya ya? Kemudian, tanyakan di sebelah mana kontraksi yang terasa.
Jadi kalau kontraksi Bragdon Hicks itu kadang-kadang memang lokasinya tidak menentu, berpindah-pindah. Kadang hanya di sebelah sisi kanan, di sisi kiri, di fundus. Sedangkan pada kontraksi yang asli itu kontraksinya biasanya mulai dari atas sampai ke bawah menjalar ya. Kemudian apakah kontraksinya bisa berubah nggak seiring dengan perubahan posisi tubuh? Karena kalau kondisi kontraksi Braxton Hicks itu kadang-kadang dipengaruhi mungkin karena dia terlalu sering ngadap sebelah kiri, kemudian perut sebelah kirinya kontraksi. Kemudian kamu tanyakan, Ibu, kalau ganti posisi sebelah kanan, kontraksinya hilang apa enggak? Oh iya, hilang, Dok. Ya, berarti memang itu mungkin adalah kontraksi Braxton Hicks ya. Jadi itu yang perlu kalian pertajam dari segi anamnesis. Kemudian dari pemeriksaan fisik apa yang perlu dilakukan sama seperti pekan satu juga ya. Tentu pemeriksaan head to toe. Nah, dari head to toe sebenarnya tidak tidak semua data itu memang harus didapatkan, tapi pada head to toe ada beberapa poin yang memang perlu kalian jadikan perhatian pada pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yaitu pemeriksaan fisik dari kepala, terutama dari konjungtiva ya, karena ibu hamil ini sering sekali mengalami anemia, jadi sebaiknya kalian jangan sampai kelewatan untuk melakukan pemeriksaan konjungtiva anemis atau tidak. Kemudian kamu cek juga intraoralnya, gusinya apakah mengalami hipertrofi atau tidak. Selain itu, ya kalian lakukan pemeriksaan Leopold, ya Leopold 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah dijelaskan kemarin, nggak usah saya ulang lagi, tinggal dibaca saja. Nah, kemudian dari pemeriksaan Leopold ya, yang penting itu adalah kalian Leopold 1 terutama mengukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri diukur dengan menggunakan alat ukur ya, bisa dengan meteran yang elastis ya, atau kalau nggak punya meteran pakai jari ya sebagai penanda. Ini pentingnya apa? Pentingnya kalian menentukan tinggi fundus uteri adalah melakukan cross-check data ya, nanti apakah usia kehamilannya sesuai nggak dengan tinggi fundus uterinya. Karena secara fisiologis usia kehamilan itu berbanding lurus dengan tinggi fundus uteri. Artinya kalau memang dia semakin bertambah usia kehamilannya, harusnya tinggi fundus uterinya juga semakin tinggi. Jadi ini kalau kamu kalau nanti menemukan ketidakcocokan antara tinggi fundus uteri dan ya kehamilan, berarti kemungkinan ada sesuatu ya. Atau mungkin misalnya kayak gini. Mestinya misalnya kayak usia kehamilan 27 minggu itu TFU-nya misalnya harusnya 20 cm, sorry, 25 cm misalnya. Tapi pada pasien ini kamu temukan kok sampai 35 cm, berarti kan dia TFU-nya lebih tinggi daripada usia kehamilannya. Nah, berarti kan harus kamu pikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa menyebabkan itu. Contohnya apa? Ya, berarti mungkin isinya nggak cuma satu, tapi dua bayi itu bisa menyebabkan tinggi fundus uternya melebihi usia kehamilan. Atau yang kedua, mungkin karena cairan amnionnya yang terlalu banyak ya, polihidramnion namanya. Jadi itu yang bisa menyebabkan kondisi TF-nya semakin tinggi. Atau sebaliknya ya, kondisi TF-nya sangat kecil dibandingkan usia kehamilan. Kemungkinannya apa ya? Satu, mungkin salah kita menentukan usia kehamilannya itu satu. Atau yang kedua, mungkin cairan amnionnya yang sedikit sehingga TFU-nya jadi semakin sedikit. Itu pentingnya mengukur TFU ya. Nah, kemudian dalam proses persalinan, pemeriksaan yang paling penting dan paling dapat diandalkan itu adalah pemeriksaan dalam atau vaginal touche kita bilangnya ya. Vaginal toucher atau VT kita bilang. Jadi ini adalah pemeriksaan yang paling sering nanti kalian lakukan kalau kalian koas dan paling banyak sekali memberikan informasi dalam proses persalinan. Jadi PT ini bisa kalian lakukan sebelum masuk proses persalinan maupun pada saat menjalani proses persalinan ya. Kalau sebelum proses persalinan, manfaatnya apa kalian melakukan VT? Jadi ini. Jadi kalian bisa menentukan faktor janin dan panggul. Kalian bisa memperkirakan luas rongga panggul dari ibu itu seperti apa ya dengan cara melakukan VT, mengukur nanti ya distansia veranya gimana, distansia oblik gimana. Dengan cara VT kamu masukin, kamu cari raba promontoriumnya ya. Nanti kalau ketemu promontorium itu nanti ketemu distansia veranya ya. Kamu ukur berapa senti jarinya, kemudian kamu cari lagi distansia horizontalnya ya. Nanti dihitung nanti luasnya berapa sehingga kamu bisa memperkirakan oh jadi luas panggul ibu adalah sekian
sentimeter sehingga bayinya menurut USG itu ukurannya segini. Jadi bisa lewat ini sebenarnya bayinya. Jadi itu ya untuk menentukan luas panggul. Kemudian untuk menilai vagina juga ya apakah ada eh, faktor-faktor yang bisa menghambat jalannya lahir seperti adanya tumor ya, adanya perlukaan, adanya misalnya benda asing dan lain-lain itu yang bisa kalian evaluasi di awal sebelum persalinan. Kemudian tentu untuk menilai adanya pembukaan dari serviks dengan melakukan VT seperti ini ya. Jadi dimasukin nanti meraba porsionya di sini. Meraba porsionya ini kamu raba ya dari sini nanti kamu menentukan nanti apakah ada pembukaan atau tidak. Kemudian indikasinya apa? Ini ya. Untuk menegakkan kehamilan muda pada primi nanti melakukan evaluasi kapasitas panggul, kemudian mendiagnosis letak janin ya letaknya nanti apakah letak sungsang atau tidak, muraba aja nanti dengan VT yang bagian bagian paling bawah dari janin itu kepala atau bukan kepala. Kemudian menentukan kemajuan persalinan ya dari sini nanti kamu bisa menentukan apakah kemajuan persalinannya apakah ada penambahan pembukaan serviks atau tidak, ada penurunan kepala atau tidak ya, kemudian ada bloody show atau enggak ya, ada lendir serviks, lendir darah atau tidak. Kemudian, nah yang perlu kalian perhatikan ada kontraindikasi. Jadi tindakan ini bukan semata-mata tidak ada resiko. Jadi ada yang namanya kontraindikasi dari eh, tindakan vaginal touche ini. Nomor satu adalah kondisi yang kalian tidak boleh lakukan vaginal touche adalah ketika ketemu pasien yang mengalami perdarahan pervaginam pada kehamilan trimester ketiga atau antepartum bleeding. Jadi misalnya ketemu pasien datang dengan keluhan, dok, saya keluar perdarahan ini, usia kehamilannya misalnya 34 minggu, ya. Jadi itu kamu tidak boleh melakukan vaginal touche deh. Kenapa? Karena ini biasanya pendarahan artepatum itu disebabkan oleh plasenta previa. Artinya perlekatan dari plasentanya ini sudah mulai lepas. Jadi kalau kamu nanti masukin jarimu ke dalam porsio untuk meraba bagian terbawah dari serviks, khawatirnya jarimu nanti bisa merobek dari plasentanya menembus sehingga perdarahannya bisa menjadi semakin profuse, semakin banyak. Jadi itu tidak boleh kamu lakukan vaginal touching. Terus apa yang harus kamu lakukan? Caranya tetap kamu harus melakukan pemeriksaan dalam, tapi caranya bukan dengan vaginal touching, tapi dengan cara apa? In speculo deh. Caranya spekulum cocor bebeknya kamu masukin ke dalam rongga vaginanya, jangan sampai menyentuh porsio. Kemudian kamu buka dan kamu amati di situ. Kamu lihat apakah ada darah yang keluar atau tidak, apakah ada dilatasi atau tidak, ya. Karena kalau dengan langsung kamu melihat, ya itu sudah bisa kamu perkirakan itu bukaannya berapa senti. Jadi ingat ya, itu adalah kontraindikasi nomor satu dari PT, perdarahan antepartum pervaginam pada trimester ketiga ya. Kemudian kontraindikasi yang kedua adalah ketuban pecah dini. Kalau misalnya kalian datang pasien usia kehamilan 34 minggu, datang dengan keluhan dok, saya sudah keluar cairan dok, air encer dari kemarin ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, jangan kamu VT. Apa yang kamu lakukan sama in speculo juga. Kenapa? Karena kalau ketubannya sudah pecah lebih dari 12 jam, maka itu sudah kita bilang ketuban pecah dini. Nah, nggak boleh kamu VT kenapa? Karena di situ kan eh, selaput ketubannya sudah pecah. Otomatis itu nanti akan membuat kondisi di dalam uterus ini bisa terpapar bakteri-bakteri yang berada dari luar uterus. Dari vagina bisa, apalagi kalau kamu melakukan vaginotusi yang tidak steril. Nanti jarimu yang membawa bakteri bisa mendorong kuman dari vagina bisa masuk ke dalam uterus. Jadi itu nggak boleh kamu VT ya. Dua kondisi ini. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa yang bisa dilakukan ya, ya ini sama seperti lain intinya adalah untuk kehamilan nomor satu tetap yang paling aman adalah USG. Yang bisa kamu lakukan yang lain adalah pemeriksaan CTG ya atau kardiotokografi. Ini bisa kamu lakukan untuk menilai kondisi jantung dari bayi ya, fungsi kardiovaskuler dari bayi. Selain itu juga bisa menilai aktivitas kontraksi dari uterus. Dari sini kelihatan nanti ya. Kemudian pemeriksaan lain lagi adalah fetal Doppler. Ini sebenarnya auskultasi tapi dibantu dengan alat digital.
Ini nanti kamu letakkan probe-nya ini di bagian punggung bayi, yang dimana tempat kamu auskultasi ya, nanti akan kedengeran suara DJJ-nya dan langsung muncul di monitor berapa frekuensinya ya. Ini adalah alat yang murah dan saya yakin pasti ada di setiap vaskes, jadi nanti kalian harus belajar bagaimana cara menggunakan alat ini. Kemudian yang keempat adalah kenapa kok dokter tidak segera membantu persalinannya? Jadi jawabannya adalah satu, karena memang ibunya belum memasuki masa-masa infartu. Jadi itu kenapa kok tidak ditolong. Kenapa kok bisa bilang belum masuk tanda-tanda infartu? Karena tanda-tanda infartunya belum muncul. Tanda-tanda infartunya seperti apa? Seperti ini ya. Adanya lightening ya. Pasien sudah merasa pusing dan lain-lain. Kemudian adanya hiss. Nah, hissnya seperti apa? Jadi seperti ini. Hiss yang merupakan tanda-tanda infartu adalah satu. Ciri-cirinya adalah pinggangnya terasa sakit dan semakin menjalar ke depan. Kemudian hissnya sifatnya teratur, intervalnya semakin memendek, dan intensitasnya kekuatannya semakin membesar. Kemudian hiss tadi disertai dengan adanya perubahan dari serviks, entah itu semakin menipis atau semakin berubah. Kemudian jika pasien menambah aktivitasnya seperti berjalan, maka hissnya akan semakin bertambah ya. Jadi ini adalah tanda-tanda hiss dari persalinan. Selain itu, selain dari kontraksi, tanda-tanda infartu yang lain apa? Ini adalah adanya keluar lendir bercampur darah, dan kemudian adanya ketuban pecah yang secara spontan ya, SPORM. Spontaneous rupture of membrane, Spontaneous rupture of membrane, SROM ya. Jadi kalau ada kontraksi hissnya semakin bertambah, kemudian disertai adanya dilatasi serviks, disertai adanya keluar lendir darah, dan adanya ketuban yang keluar, itu adalah tanda-tanda yang asli dari proses infartu. Sehingga kalau ketemu seperti ini, barulah nanti dipimpin persalinannya. Kalau belum ada tanda-tanda seperti ini, jangan dipimpin persalinannya karena beresiko bisa mengganggu ibu maupun janinnya. Kalau janin kenapa ya? Kalau memang dia preterm misalnya belum belum aterm sudah dipaksa keluar ya nanti otomatis resiko asfiksia, resiko ketidakmatangan organ dan lain-lain. Pada ibu resikonya apa ya? Resiko perdarahan dan lain-lain ya. Kemudian kalau datangnya sudah 37 minggu sudah aterm kemudian hissnya semakin bertambah berarti apa tindakannya ya? Kalau memang sudah menunjukkan tanda-tanda infartu maka sudah waktunya kita melakukan asuhan persalinan normal. Ya, artinya kita siap-siap pimpin persalinannya ya. Ketika sudah kita pimpin nanti kita pantau apakah ada kemajuan dari persalinan dengan cara apa? Dengan cara partograf ya. Partograf kemarin sudah belajar teorinya dan CSL-nya ya, nggak usah saya ulang. Kemudian mekanisme persalinan ini juga sudah dijelaskan kemarin di LO ya, sudah bagus, sudah lengkap saya rasa, jadi nggak usah saya ulang lagi. Terus kontrasepsi ya, nah ini kontrasepsi. Karena nanti bayinya sudah lahir, pengen pakai kontrasepsi apa yang harus kamu lakukan ya. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan awal itu bukan menentukan kontrasepsi apa yang harus dipilih oleh ibu, tapi apa yang harus kamu lakukan. Yang kamu harus lakukan pertama itu adalah konseling dulu. Jadi konseling kontrasepsi itu adalah tujuannya itu satu ya ini ya, untuk meningkatkan penerimaan. Banyak orang-orang memang masih belum mau pakai KB memang dengan berbagai macam alasan ya. Jadi dengan kamu konseling, harapannya nanti penerimaannya akan semakin tinggi. Jadi ibu akan semakin semakin legowo untuk melakukan kontrasepsi ya. Kemudian menjamin pilihan yang paling cocok ya sehingga nanti pasien ketika memilih kontrasepsinya itu adalah kontrasepsi yang memang benar-benar sesuai dengan kondisinya sehingga pasien nyaman dan aman untuk menentukan melakukan pemilihan kontrasepsi. Jadi tujuannya itu adalah itu ya untuk konseling dulu adalah untuk menentukan pilihan kontrasepsi yang aman dan nyaman. Jadi kata kuncinya adalah pasien yang menentukan akan menggunakan kontrasepsi apa, bukan dari dokternya. Ingat itu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan pertama? Yang nomor satu, ketika ada pasien yang ingin datang kalian ingin menggunakan kontrasepsi, kalian harus melakukan screening dulu ya, penapisan dulu apakah pasiennya hamil atau tidak. Dengan cara menanyakan 6 pertanyaan ini. Ya, nanti pilihan jawabannya adalah ya atau tidak.
Nomor satu adalah apakah Anda mempunyai bayi yang berumur kurang dari 6 bulan? Kalau jawabannya tidak, ya berarti ini masih mungkin hamil pasiennya, ya. Jadi harus waspada dulu ini kalau kamu mau KB. Pastikan dulu misal terus nomor dua kamu tanya lagi, apakah sedang pantang senggama sejak hari terakhir bersalin atau tidak? Kalau jawabannya tidak, Dok, berarti curiga mungkin bisa hamil. Kemudian apakah pakai kontrasepsi secara tepat dan konsisten? Tidak, ya berarti masih curiga ini pasien ini hamil ya. Jadi caranya bagaimana? Ketika ada satu jawaban tidak dari sini, maka kamu harus melakukan pemeriksaan penunjang tambahan yaitu dengan tes pack. Jadi dari tes pack kalau memang misalnya hasilnya negatif, barulah kamu boleh melanjutkan tahapan konseling KB ya. Nah, kemudian kalau ada jawaban iya di sini misalnya satu aja, apakah sedang baru melahirkan, misalnya kurang dari 4 minggu, ya, oh, berarti ya aman, berarti nggak mungkin hamil pasiennya. Sehingga bisa kamu lanjut eh, pada konseling kontrasepsinya ya. Nah, kemudian setelah menentukan misalnya oh, saya mau kontrasepsi A, B, C misalnya, kemudian tidak semata-mata tanggung jawab kalian sebagai tenaga kesehatan selesai di situ. Ya, pasien kan nanti akan misalnya minum tiap bulan pil KB misalnya. Nah, dan tiap bulan pun itu juga harus ada yang bisa kalian lakukan yaitu dengan pemeriksaan evaluasinya. Apa saja yang harus dievaluasi? Misalnya, kalau pasien nanti menggunakan kontrasepsi pil kombinasi misalnya yang ini ya, pemeriksaan yang dapat kamu lakukan adalah seluruh ini deh. Jadi di sini ada angka ABC ya. Kalau C ini paling nggak boleh kamu lakukan, boleh tidak kamu lakukan. Tapi intinya sunnah lah kalau C ini. Apa yang boleh dilakukan ini ya? Pemeriksaan payudara, pemeriksaan dalam, pemeriksaan kanker, dan lain-lain. Ini boleh kamu lakukan, boleh tidak. Ya. Kalau yang B ini boleh dilakukan, tapi sebaiknya dilakukan. Contohnya misalnya, kalau pasiennya pilih IUD, ya, KDR ini ya, berarti kan ada yang B di sini. Artinya yang bisa kamu lakukan itu adalah pemeriksaan HB. Jadi kamu cek HB-nya nanti ya. Kemudian kalau yang A itu adalah esensial, artinya sangat penting untuk dilakukan pemeriksaannya. Misalnya contohnya lagi pasiennya pasang IUD, pemeriksaan yang wajib dilakukan apa ya ini? Pemeriksaan dalam, kamu VT pasiennya. Kamu lihat benangnya masih ada apa enggak ya. Kemudian ada bagian dari IUD yang keluar atau tidak ya. Nah, jadi ini ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kamu lakukan untuk follow up dari pemakaian kontrasepsi dari pasien ya. Kemudian ini adalah efisiensi ya, efektivitas dari kontrasepsinya. Ini kalian baca, nanti akan kalian sampaikan kepada pasien. Kalian harus sampaikan mana yang paling efektif dari masing-masing kontrasepsi. Kemudian durasinya bagaimana, di sini ada semua ya, nanti kalian baca. Nah, terus itu untuk daftar masalahnya. Untuk mapping ini sama seperti yang kalian jelasin tadi ya. Sama, terus feto maternal kemarin sudah dijelaskan cukup bagus. Hanya mungkin yang perlu dipahami lagi adalah bedanya ya. Bedanya sirkulasi feto maternal itu ada di jantungnya, jantung bayi dan umbilikusnya ya. Jadi kalau di jantung bayi itu ada beberapa struktur yang berbeda dari jantungnya orang dewasa. Ya, jadi kalau pada bayi, di jantungnya itu terdapat ada dua jalan pintas. Ya, jadi jalan pintas ini memang dibutuhkan secara alami oleh tubuh bayi agar bisa menjaga stabilitas sistem kardiovaskulernya. Bedanya apa? Satu, adanya foramen ovale di sini. Ya, jadi di sini ada foramen ovale. Tujuannya adalah nanti menciptakan jalur pintas antara atrium ya, dari atrium kanan ke atrium kiri. Kemudian yang kedua adanya ductus arteriosus di sini ya, dari aorta dengan arteri pulmonalis. Kedua struktur ini memang penting didesain seperti ini agar nanti darah darah yang mengandung tinggi oksigen ini nanti bisa langsung disirkulasikan ke dalam sirkulasi janin ya. Jadi ini bedanya dengan dewasa. Kalau dewasa, foramen ovalnya nanti sudah hilang dan ductus arteriosnya juga nanti akan hilang. Itu yang membedakan antara jantung bayi dan jantung dewasa. Untuk jalurnya kemana sudah dijelaskan ya. Jadi darah yang nanti mengalir ke sistemik bayi nanti akan masuk ke sini ya. Plasenta nanti masuk ke vena cava inferior dan nanti masuk ke dalam atrium kiri. Nah, dari sini nanti darah yang masuk ke sini otomatis kan darah yang mengandung oksigen yang banyak ya dari ibu nanti
dari atrium kanan nanti akan sorry, atrium kiri ya, nanti masuk ke atrium kanan dan lain nanti akan di pintas ya, jalan pintas melalui foramen ovale, kemudian dari aorta juga nanti melalui ductus arterius. Kenapa begitu? Karena pada bayi ini ya, untuk ductus arteriusnya paru-parunya belum berkembang, belum mengembang paru-parunya, sehingga memang dia tidak bisa memfiltrasi atau mendifusikan darah yang masuk ke dalam arteri pulmonalis nanti untuk menyerap oksigen ya, karena memang paru-parunya belum berkembang, makanya dibutuhkan jalan pintas tadi sehingga darahnya tadi langsung hanya lewat saja ke arteri paru-paru tapi tidak didifusikan sehingga nanti masuk lagi ke dalam aorta dan aorta nanti akan sirkulasi ke seluruh tubuh nanti masuk ke dalam umbilikus, vena, vena nanti akan membawa darah yang bersih untuk pertukaran darah, kemudian masuk lagi ke sirkulasi janin ya. Itu letak utamanya bedanya ya antara bayi dan ibu. Kemudian mekanisme persalinan ini sudah ya kemarin jelaskan. Jadi dipengaruhi oleh endokrin ya. Endokrin oleh siapa? Endokrin bayi dan endokrin ibu. Nah, endokrin tadi nanti akan merangsang aktivitas-aktivitas molekuler yang terjadi pada uterus ya. Endokrinnya apa yang berperan? Nomor satu adalah kortisol. Kortisol ini pada ibu, jadi memang diproduksi memang dari hipotalamusnya ya. Sedangkan pada yang utama itu diproduksi di hipotalamus. Namun pada kondisi hamil ada sebagian kecil dari kortisol ini yang diproduksi oleh plasenta ya, yang nantinya akan menyebabkan terjadinya steroidogenesis pada ibu ya. Steroidogenesis ini nanti akan seperti ini ya. Steroidogenesis itu membutuhkan kolesterol menjadi hormon steroid. Hormon steroidnya apa? Yaitu estradiol. Nah, ketika sudah terjadi proses steroidogenesis, estriolnya ini nanti akan merangsang ya atau meningkatkan reseptor prostaglandin di mana di uterus, di serviks maupun di porsio yang nantinya akan menyebabkan apa efeknya? Ketika reseptor prostaglandin nanti semakin bertambah, otomatis prostaglandinnya nanti akan semakin banyak menempel pada uterus. Efeknya apa? Efeknya dia nanti akan memicu adanya kontraksi. Efek pada uterus ya. Kemudian efek pada serviksnya apa? Ketika nanti serviks terpapar prostaglandin yang tinggi, maka serviksnya nanti akan mengalami dilatasi, perlunakan ya, dia jadi lembek. Karena dia lembek nanti dia akan mengalami dilatasi dan pembukaan. Itulah yang nanti akan memicu proses persalinan. Ya, jadi hormon yang penting apa? Oksitosin. Ya, oksitosin nanti akan sama efek. Nanti dia juga akan meningkatkan reseptor prostaglandin yang nanti akan memicu kontraksi pada uterus. Ya. Jadi kalau ditanya hormon apa yang berperan penting, satu hormon estrogen, ya, progesteron tetap berperan penting ya untuk regulasi di bagian atasnya. Namun hormon yang lokal yang berperan pada proses kontraksinya adalah oksitosin ini deh. Nah, kemudian apalagi yang berperan yaitu sitokin. Sitokinnya apa? Prostaglandin. Ya. Nah, inilah nanti yang prinsip ini yang nanti bisa dipakai ketika kamu menemukan kondisi di mana pada saat ibu hamil loh, kok kontraksinya kok nggak bagus ya? Kok kontraksinya lemah ya? Nah, berarti intervensi yang bisa kamu lakukan adalah pilihannya ini deh. Kamu bisa memberikan hormon oksitosin atau memberikan obat-obatan yang sifatnya meningkatkan prostaglandin. Makanya dalam kartografi itu kan ada kolom yang isinya oksitosin ya. Jadi kalau ibu-ibu yang kurang kontraksi di tengah-tengah proses persalinan biasanya nanti diberikan drip oksitosin. Ini yang namanya nanti akselerasi namanya. Jadi dipercepat proses kehamilannya, diberikan oksitosin sehingga kontraksinya semakin bertambah sehingga diharapkan bisa membantu bayi bisa semakin cepat keluarnya. Atau pada saat melahirkan misalnya kamu VT loh kok belum ada dilatasi ya, kok serviksnya masih kaku ya. Nah, berarti kamu nanti akan bisa melakukan intervensi berupa penambahan atau pemberian prostaglandin secara lokal di porsiunya. Jadi ada obat-obatan ya yang bisa nanti diberikan langsung ya. Jadi obatnya nanti kamu selipkan di kedua jarimu, nanti kamu lakukan VT, nanti obat itu kamu sisipkan di antara porsio. Nah, obat-obatan itu bisa memicu peningkatan prostaglandin sehingga porsionya atau serviks nanti bisa semakin lunak, semakin dilatasi sehingga
proses persalinan juga bisa semakin cepat ya. Jadi itu pentingnya kamu mengetahui fisiologi dari persalinan sehingga nanti kamu bisa menentukan intervensi yang paling tepat pada kondisi ibu yang mengalami kesulitan persalinan itu seperti apa. Ini kemudian proses penurunan bayi ya, di mana prosesnya ini meliputi beberapa perubahan pada posisi bayi. Kenapa posisi bayi nanti bisa berubah-ubah? Karena dia harus menyesuaikan bentuk kepala, sorry, dia harus menyesuaikan posisi janin dengan bentuk dari rongga pelvis ibu. Ya, jadi sehingga pada saat penurunan itu, bayi itu kepalanya harus berganti-ganti posisi, bisa mulai dari fleksi, kemudian ada internal rotasi, kemudian mulai ekstensi, nah kemudian ekstensi sempurna, setelah itu eksternal rotasi ya, baru bahunya keluar. Pentingnya kamu mengetahui penurunan ini nanti ya. Jadi misalnya di sini yang paling penting krusial itu adalah di sini deh, di nomor 5, di mana terjadi complete extension. Pada saat posisi bayi di sini, ya, complete extension, lihat, kepala bayi sudah hampir sebagian sudah keluar dari vagina ibu, tapi seluruh kepalanya ini belum berhasil keluar sempurna. Ketika bayi mengalami complete extension seperti ini, ada resiko terjadinya cedera deh pada tulang belakang bayi, bagian lehernya sini. Sehingga pada saat bayi mengalami ekstensi sempurna seperti ini, apa perannya pemeriksa ya, penolong? Jadi dokter yang menolong nanti harus memberikan tahanan di bagian sininya deh, bagian leher bayi agar pas keluar ini bayinya tidak keceklek lehernya terlalu mendongak ke atas. Jadi nanti tanganmu satu di tangan kanan penolong nanti akan menahan di sini deh, agar bayi tidak terlalu mengalami hiperekstensi. Kalau bayi mengalami hiperekstensi, beresiko terjadi cedera pada tulang belakang. Ya, itu pentingnya kamu mengetahui proses turunnya bayi seperti ini. Nah, kemudian setelah hiperekstensi ini, setelah tangan kanan kamu menahan bayi di sini, nanti akan keluar semua kepalanya. Ketika bayi kepalanya sudah keluar, bagian apa yang selanjutnya harus keluar? Yaitu bahu atas dulu deh yang harus keluar. Ketika dia melewati batu bahu atasnya, jadi caranya nanti setelah ekstensi ya lihat nih kepala bayi kan ke bawah. Nah kadang-kadang bayinya sendiri ini nggak tahu mesti kemana. Kadang-kadang tangan penolong yang awalnya di sini nanti pindah ke kepala bayi. Di kepala bayi agak kamu tahan atau dorong supaya posisinya nanti ke bawah bayinya sehingga nanti memudahkan keluar bahu anteriornya. Setelah bahu depannya sudah keluar, caranya nanti bayi ke bawah seperti ini kan. Nanti bayinya kamu pegang bagian kepala dan leher dan tarik ke atas seperti ini. Jadi seperti huruf V nanti. Setelah turun seperti ini, bahu atas sudah keluar, baru ditarik ke atas ya, seperti huruf V. Naik lagi. Jadi di sini posisinya, tangan kanan kamu pegang kepala, tangan kirinya nanti buat menopang bagian badan yang keluar. Nah, pentingnya kamu mengetahui alur seperti ini adalah supaya nanti kamu tahu posisi tanganmu nanti ketika menolong persalinan itu ada di mana. Ya, jadi kalau penasaran bagaimana bisa ditonton aja videonya nanti, proses persalinan. Terus itu posisi dari engagement, kemudian tanda tanya partu sudah, Apgar score sudah kemarin ya. Apgar score itu adalah penilaian yang wajib dilakukan pada setiap bayi baru lahir. Yang dinilai apa? Apgar, yaitu adalah singkatan dari Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration. Appearance itu adalah penampilannya, penampakannya. Ya, penampakannya dinilai adalah warna kulitnya. Jadi nanti namanya skor pasti harus kamu total nanti skornya berapa ya. Pertama skor penampilan nanti kamu nilai 0 sampai 2. Kalau emang seluruh badannya biru atau pucat, nilainya 0. Bayi yang bagus itu adalah ketika lahir, tangannya berwarna merah muda seperti atau pink. Dan tidak ada warna kebiruan, itu nilainya paling bagus. Jadi harus tahu dulu deh yang normal itu seperti apa. Kalau kamu nggak pernah lihat yang normal, kamu nggak akan tahu yang tidak normal seperti apa. Kemudian pulse ya, nadinya, JJJ-nya. Jadi setelah lahir nanti setelah lihat oh warnanya pink, baru kamu auskultasi, kamu palpasi di bagian karotis ada nggak nadinya. Setelah ada, kamu tentukan berapa frekuensinya. Kemudian grimace-nya ya, grimace-nya adalah lebih kepada meringis. Kamu lihat ekspresi bayinya. Mestinya bayi baru lahir itu adalah ada ekspresi meringis atau mau nangis atau batuk-batuk. Nah, kalau nggak ada seperti itu atau mukanya polos doang, nggak nangis, nggak apa, berarti ada sesuatu di situ.
Kemudian A-nya kamu nilai activity-nya. Kalau bayi baru lahir, setelah dia menangis, otomatis tangannya dan kakinya harus ngelepak-ngelepak, bergerak biasanya. Kalau dia tidak bergerak aktif, misalnya layu, lemes, nah berarti ada masalah. Kemudian respiration, R-nya yang terakhir. Ya, bayi baru lahir harus nangis. Ya, jadi jangan pikir bayi tidak menangis itu adalah bayi yang kuat. Enggak ya, bayi baru lahir tuh harus kodratnya emang harus nangis deh. Karena apa? Karena dengan menangis dia itu membuktikan bahwa memang paru-parunya sudah mulai mengembang dan bisa beraktivitas dengan normal. Kalau dia tidak menangis, berarti ada sesuatu di situ. Itu yang harus kamu waspadai ya. Nah, kemudian setelah menilai Apgar skornya, kalau memang Apgar skornya bagus, berarti tidak ada masalah ya. Misalnya, Apgar skornya 7 sampai 10 berarti aman. Ya, tinggal kamu lakukan perawatan bayi baru lahir aja. Nah, kalau dia misalnya skornya 4 sampai 6 berarti dia termasuk asfiksia ringan. Caranya adalah ini. Kamu lakukan ini apa? Suction ya. Suction di bagian hidung atau mulut, siapa tahu memang masih ada lendir-lendir yang tersisa. Nah, kemudian kalau skornya 0 sampai 3 berarti dia asfiksia berat. Apa yang harus dilakukan? Resusitasi bayi baru lahir. Jadi resusitasi bayi baru lahir ini tidak dilakukan pada semua bayi. Hanya dilakukan pada bayi-bayi yang mengalami asfiksia berat, yaitu yang mempunyai Apgar skor 0 sampai 3. Ya. Yang pertama kamu nilai ya untuk siap-siap nih apakah kira-kira bayinya ini nanti lahirnya asfiksia atau tidak, itu bisa kamu perkirakan. Dari apa? Dari satu pertanyaannya, cukup bulan atau tidak? Kemudian cairan amnionnya jernih atau tidak? Ini kamu bisa ketahui dari partograf. Pas dia lahir bernafas atau tidak? Atau nangis atau tidak? Dan tonus ototnya naik atau tidak? Kalau memang nanti cukup bulan, berarti aman nih bayinya, kemungkinan dia asfiksia kecil. Ya, misalnya, oh iya dia cukup bulan. Kemudian amnionnya jernih apa enggak? Oh iya jernih. Bayinya baru lahir nangis apa enggak? Oh iya. Tonus ototnya naik apa enggak? Oh iya. Berarti nggak usah kamu lanjut ke resusitasinya. Langsung kamu lakukan perawatan. Apa perawatannya? Diberikan kehangatan, ya, didekatkan dengan lampu atau masukin ke inkubator penghangat, bersihkan jalan nafas, ya, sisa-sisa lendir kamu sedot dengan menggunakan suction atau dengan bulb, kemudian kamu keringkan ya, kamu lap bayinya dengan menggunakan handuk yang kering, kemudian kamu nilai lagi appearance-nya, warna kulit. Tapi kalau ketiga, keempat pertanyaan ini jawabannya tidak semua, langkah 30 detik pertama yang harus kamu lakukan adalah satu, berikan kehangatan. Pindahkan bayi ke inkubator atau ke dekat lampu yang ada di meja tindakan biasanya. Jadi ingat ya, di sini ada indikator waktu ya. 30 detik pertama ketika kamu ketemu bayi yang tidak bernafas, misalnya satu, berikan kehangatan dulu. Kamu pindahkan ke dekat lampu, lampu yang terang, yang hangat. Kemudian kamu bersihkan jalan nafasnya, ya kamu suction bagian hidungnya, mulutnya, ya. Kemudian kamu keringkan badannya dengan handuk, dengan kamu usap-usap punggungnya, ya. Dirangsang ini ya dengan cara mengusap-usap punggung bayi atau menyentil-nyentil eh, telapak kaki bayi ya. Kemudian posisinya kamu rubah-rubah miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau dari 30 detik tadi bayinya nanti bisa akhirnya bernafas, maka kemudian kamu nilai lagi nadinya berapa, Dek. Kemudian, oh ternyata setelah dilakukan tindakan tadi bayinya sudah bernafas, Dok. Nadinya di atas 100. Kemudian warnanya kemerahan, berarti lanjut ke perawatan observasi. Ya, berarti sudah aman bayinya nih. Tapi kalau dari 30 detik pertama tadi belum bisa bernafas pasiennya, bayinya, ya kamu lihat tadi, kamu sudah kehangatkan, kamu sudah bersihkan nafas, loh kok masih nggak bernafas, Dok. Kemudian kamu cek lagi nadinya, oh nadinya kok di bawah 100, Dok. Kemudian warna kulitnya warna biru, berarti turun ke bawah deh. Ya. Apa yang kamu lakukan? 30 detik berikutnya yang harus kamu lakukan adalah ini. Berikan ventilasi tekanan positif. Ya. Kalau nanti misalnya dia tidak bernafas sama sekali, ya, atau nadinya di bawah 100, kamu langsung berikan ventilasi tekanan positif. Ya. Atau misalnya pasiennya sebenarnya masih bernafas, ya, nadinya 100, tapi warna kulitnya warna biru, ya. Apa yang kamu lakukan? 30 detik pertama adalah kamu berikan oksigen dulu. Oksigen ya, 2 sampai 4 liter per menit. Kemudian setelah kamu berikan oksigen, kamu lihat lagi, hilang nggak tadi warna kebiruannya? Kalau warna kebiruannya hilang dan berubah menjadi merah, berarti prosesmu ini sudah benar, sehingga bayi bisa lanjut ke perawatan observasi. Tapi misalnya sudah kamu kasih oksigen masih berwarna biru, langsung lanjut ke ini.
ventilasi tekanan positif. Jadi seperti nafas buatan lah kamu bilang ya. Selama 30 detik kamu berikan ventilasi tekanan positif. Kalau tindakanmu nanti sudah benar ya dalam 30 detik pertama, maka nanti kamu cek lagi nadinya. Nadinya nambah nggak? Kalau nadinya nanti lebih dari 100 dan berubah menjadi warna merah, bayinya mulai bernafas, maka tindakanmu ini berhasil ya. Lanjut ke perawatan pasca resusitasi. Tapi kalau sudah kamu berikan nafas buatan tadi ya VTP, kamu cek lagi nadinya dalam 30 detik berikutnya. Loh, kok nadinya masih di bawah 60, Dok? Apa yang kamu lakukan? Lanjut lagi VTP yang kedua plus kamu lakukan RJP, kompresi dada. Ingat ya, dalam 30 detik. Setelah 30 detik kamu lakukan VTP dan kompresi dada, kamu evaluasi lagi. Kalau dia nanti nadinya masih di bawah 60, kamu berikan epinefrin. Ya, jadi lihat ya, untuk resusitasi bayi ini timelinenya sangat singkat deh. 30 detik, 30 detik, 30 detik. Nggak ada main 10 menitan, 30 menitan. Karena ini bayi ini sangat rentan, sangat rapuh, jadi sangat mudah untuk mengalami depresi nafas dan gangguan henti jantung. Makanya prosesnya harus cepat. Ya, ingat ini. Ini lanjutannya ini penjelasan dari eh, tindakan-tindakan di atas ya. Nah, kompresi dada pada bayi seperti ini caranya ya, bukan seperti pada dewasa yang menggunakan dua tangan. Kalau pada bayi dengan menggunakan dua jari ya, jari jempol atau telunjuk seperti ini modelnya nanti penekanannya. Kalau kamu terlalu kencang bisa fraktur nanti ininya. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian nifas ini kemarin sudah lah ya dijelaskan ya. Jadi kalau nifas di programnya pemerintah itu ada 4 kali ya. Ada K4, kita bilang K1, K2, K3, K4 dan masing-masing itu ada yang dinilai. Ini ya, K1, 2, 3, 4. Ini bisa dibaca sendiri. Laktasi kemarin sudah cukup banyak ya. Dijelaskan di LO sudah cukup lah, nggak usah saya jelaskan lagi. Dan kontrasepsi ya, kontrasepsi kemarin juga sudah dijelaskan ada hormonal. Hormonal itu ada dua, tunggal dan kombinasi. Yang penting adalah kalian ketahui adalah mekanismenya ya dan efek samping dari masing-masing kontrasepsi. Jadi kayak kayak misalnya kayak ibu hamil yang ingin menyusui, kontrasepsi hormonal yang paling tepat itu apa yang mana itu yang pakai yang progestin only yang pakainya ya, jangan yang kombinasi. Terus ini sudah IUD dan lain-lain sudah ya. Udah deh mungkin itu ya isi dari persamaan persepsi ya. Sebenarnya 50% 60% sudah kalian presentasikan di pleno kemarin ya. Jadi ini hanya data-data tambahan, mungkin wawasan tambahan yang kalau memang nanti kalian dari presentasi LO itu nggak kurang jelas detail informasinya apa nanti bisa kamu baca di sini ya. Oke, jadi begitu. Ada yang mau ditanyakan?